pemirsa Spendfry dimanapun berada. Kali ini kita siaran dengan bintang tamu dan siarannya adalah pertamanya di tahun 2022. Ini perdana. Ya, sebentar lagi kita ada pemasaran sama suara. Ya, biasa begini. Nah, kita ulang lagi Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semua Spendfry TV dimanapun berada. Kali ini bersama saya Ender Madesa dan di sebelah saya sudah ada tamu spesial kita, Bapak Ono Webungu. Iya. Itu ya, Bapak Ono W-nya itu dari Widodo, PhD. Iya. Cuman kalau Widodonya keseringan nanti disangka saudara presiden. Oh iya, karena itu dibilangin jadi ya Pak ya. Bercanda. Baik Pak, selamat siang Pak. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tergantung yang nonton kapan. Nonton Pak ya. Selamat siang karena tadi ada saudara-saudara mungkin di belahan di timur. Oh alah ya siap. Karena nontonnya kan ini seluruh dunia. Seluruh dunia sih. Karena dengan teknologi itu memungkinkan tayangan kita disaksikan di seluruh. Kapan saja, di mana saja. Di mana saja ya. Kayak iklan aja ya. Iya. Terima kasih Bapak. Pemirsa sekalian, tamu kita ini adalah seorang pakar di bidang teknologi informasi asal Indonesia, dan selain pakar beliau juga adalah seorang penulis, pendidik juga, dan pembicara seminar di berbagai macam banyak ya Pak, baik itu dalam lokal dan internasional tentunya. Kemudian beliau juga menurut informasi yang kami dapatkan Pak, Bapak juga termasuk orang yang memperjuangkan keberadaan Linux. Ya, betul gitu Pak? Iya, ini Linux ini. Oh iya. Itu layarnya Linux. Oh iya, makanya agak berbeda ya tadi tampilan saya lihat. Agak beda, tapi kan kelihatannya sama aja ya. Iya, agak beda memang Pak. Beda sedikit. Kemudian karya inovatif yang saya juga mau tanya. Tadi sebegitu saya lihat, Bapak adalah salah seorang yang membuat karya inovatif berupa wajan bolik, betul Pak? Ini tahun berapa nih Pak? Ya ikutan bikin kekacauan lah. Sepupu sama ibu rumah tangga. Wajan di dapur jadi internet, stres semua. Di tahun berapa ya Pak? 2000-an lah. Udah 20 tahun yang lalu tuh mau udah lama banget. Karena saya ingat pemirsa sekalian, saya baca Intisari. Kalau nggak salah pernah masuk Intisari ya Pak? Pernah ya, lupa saya. Iya, saya waktu SMP barangkali. SMP, aduh gue jadi lupa. Saya baca ada wajan holik, wah keren sekali nih, bisa antene, radiusnya bisa sampai kilometer ya Pak? Iya, 2-3 kilometer. Dan murah, bisa murah dibuat banget. Siapa aja. Iya. Dan sampai sekarang masih bisa dipakai. Masih dipakai. Iya, biasa sekali. Kemudian berikutnya saya akan bacakan sedikit riwayat pendidikan beliau. Beliau itu adalah alumni dari Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung, dan beliau berhasil menamatkan dengan lulusan terbaik. Kemudian beliau S2 dan S3-nya dari Kanada, betul kan? Dari McMaster University Kanada di bidang semiconductor laser, dan PhD-nya di Kanada juga dari Universitas, bacanya gimana nih Pak? Waterloo. Bisa dilihat di Wikipedia sih. Dan pemirsa saya lihat informasinya juga di Wikipedia. Ketahuan. Masih lihat di Wikipedia. Itu salah satu pemanfaatan literasi digital ya Pak ya. Karena tadi saya dibilang sama Pak Hairul yang ini ada Pak ini, oke saya cari informasi, ternyata ada di Wikipedia dan lengkap sekali. Sampai-sampai saya memprint ini ada 9 halaman Pak, banyak sekali karya-karya. Terlalu banyak ya. Stres. Barangkali ini belum semuanya Pak ya. Banyak sekali karya-karya beliau, dan saya yakin pemirsa yang menonton ini juga barangkali sudah ada yang sudah mengetahui beliau, dan saya juga sebetulnya sudah tahu beliau dari beberapa bulan yang lalu. Begitu ada informasi Bapak mau datang ke camp apa namanya? IT camp. Saya mau daftar, tapi ternyata ada kegiatan juga. Jadi untuk bertemu di sini senang sekali dan curang ya sekali. Orang lain mah rame-rame ya sendirian ya. Itulah kekhususannya Pak. Pak Ono, saya panggilnya Pak Ono ya? Boleh. Pak Ono atau Pak Widodo? Kalau Pak Khairul nanti lain orangnya. Atau ada yang sebut Pak Ono ya? Ono. Oke, Pak Ono, bisa diceritakan Pak kegiatannya di Padang Panjang ini
sedikit Pak, ya sebelum kita masuk cerita yang berat-berat ya Pak ya. Kalau Parangpanjang sih, saya kesini kan istri orang Kubu Gadang. Itu aja sih. Jadi pulang kampung sih, sambil pulang kampung kita ngasih ilmu lah ke Sumatera Barat. Berbagi ya Pak ya. Kemarin di SMA 1 ya Pak ya? Kemarin acaranya di SMA 1, cuman besok hari ini kan di SMP 5 ya, Parangpanjang. Besok di SMK 1 Bukit Tinggi. Oh gitu, sebelum Rabunya balik. Tapi sebenarnya kemarin Lubu Alung ya, Lubu Alung apa yang di sininya Maninjau tuh? Lubu Baswang ya. Tadinya mereka minta, cuman nggak konfirmasi lagi, jadi kita akhirnya bingung. Oh, gitu. Cuman kita pengen banget kayak gitu-gitu, senang sih. Senang berbagi lah Pak. Senang bikin orang pusing. Senang pusing. Menurut Bapak gimana sih kita kalau bicara tentang teknologi informasi, yang mana Bapak adalah seorang pakarnya, salah satu pakar di Indonesia. Perkembangannya tuh di Indonesia gimana Pak? Menurut Bapak nih, menurut pengamatan Bapak? Ini versi mahal atau versi murah? Dua-duanya gitu. Boleh dari mahal dulu sama murahnya Pak. Gimana Pak? Versi mahal. Ya, oke. Versi mahal dulu kira-kira gini lah. Orang tuh pengennya internetnya kenceng banget, terus bagus segala macam kan. Contoh paling ekstrim tuh kampus-kampus yang besar lah, kayak ITB, UI segala macam. Jadi dalamnya udah pakai kabel fiber segala macam. Cuman masalah dengan itu kan mahal banget ya. Konsekuensinya kita semua susah buat ngikutin. Sekolah kayak SMP Negeri 5, Parangpanjang suruh pakai fiber dalam kampusnya kan kayaknya gimana gitu, walaupun murah sebenarnya. Gitu Pak. Iya. Tahu nggak kecepatan? Saya nanya dulu. Sekarang kecepatan internet berapa? Yang kami pakai. Yang kita pakai sehari-hari lah. Kecepatan berapa? Kalau menurut informasi yang kami langganan ini katanya 100 sih, 100 Mbps. 100 Mbps. Iya. Sekolah sini kan? Iya, yang langganan sekarang ini. Tahu nggak kabel fiber kecepatannya berapa? Berapa ya Pak? Sekitar 3.000 Mbps. Maksimalnya. Di Indonesia sudah ada gitu Pak? Kalau di Indonesia kecepatannya rata sekitar 100 Gbps. 100 giga. Kabel fiber. Tahu harga kabelnya berapa? Berapa Pak? Per meternya? 3.000 perak. Per meter? Iya. Itu mahal apa aja Pak? Yang mahal sistemnya? Ya, yang dagang. Oh iya, sakit hati. Nah, sekarang supaya murah gimana caranya? Nah, ini menarik nih. Gimana cara supaya murah Pak? Jadi kan tadi mahal ya semua. Iya. Kalau yang cerita yang mahal mah menarik lah. Iya, yang menarik sih murah. Yang murah tapi kencang Bang. Iya. Murah tapi kualitas bagus. Kebetulan SMP Negeri 1 Parangpanjang udah oke lah 100 Mbps. SMP 5. Gue nggak nyebutin nomornya ya tadi ya. Satu. Soalnya lagi kepikiran SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 itu 200 mega, jadi nggak beda jauh lah. Itu SMA, ini SMP kan 100 mega. Saya di rumah cuman kecepatannya cuman sekitar 50-an mega. Jadi ya, tapi sendirian ya, curang ya. Nah, bisa nggak kita kecepatannya segitu, gitu kan? Tapi murah, ya. Sekarang WiFi yang kita pakai kecepatan berapa? Aduh, saya kurang tahu. Pak Herul berapa Pak Herul? WiFi. WiFi hotspot dalam kampus berapa kira-kira? Berapa kecepatannya Pak? 20 untuk download. Oh, ini 20 download. Kalau WiFi yang benernya, kalau udah yang teknologi yang baru ya, harganya juga murah sih, bangsa 200 ribuan. Harga alatnya 200 ribuan. Itu kecepatannya sekitar 300 mega. Download upload 300 gitu Pak. Sharing dia biasanya 150 jadi. Tapi kalau lagi nggak ada yang make, jadi misalnya ini 200 download, 100 upload, jadi pokoknya total 300. Iya. Jadi barangnya murah, ada di toko-toko online sih. Jadi kata kuncinya adalah access point WiFi tipenya N. Itu 300. Kalau kita bisa beli yang lebih baru lagi, tipe AC, harganya sekitar berapa ya, 300-400 ribuan. Itu kecepatannya sekitar 1,5 Gbps WiFi itu. Gitu ya. Jadi harganya kan lebih murah daripada HP ya. Jaraknya berapa? Jarak yang WiFi Pak? WiFi? Berapa ya? 2 kelas paling Pak ya? 2 kelas ya? 2 kelas paling ya? Nah, kalau kita meter ya? 15 meter, kalau
kita pakai laptop, pakai HP. Laptop HP masalahnya antenanya kecil di dalam laptop, dalam HP. Kalau kita ganti pakai reflektor kayak gitu, parabola, makanya kita bikin wajan itu jadi reflektor yang tadi. Itu saya dari rumah saya kan di Kubu Gadang itu ya, nyambungnya ke Gunung Rajo. Pemancarnya relaynya di Gunung Rajo. Itu jaraknya sekitar 10 km. Kecepatannya sekitar 300 Mbps. Dari Gunung Rajo kita nyambungnya ke Singgalang. Gunung lagi kan? Gunung. Itu sekitar berapa ya? Lebih kayaknya tuh. Belasan kilo. Dari Singgalang turunnya lagi ke Biaro di Bukit Tinggi. Kecepatannya sekitar segitu semua. Dan itu kita bikin sendiri dan itu masih biasa aja. Ini buat teman-teman yang bukan di wilayah Padang Bukit Tinggi. Itu Padang Bukit Tinggi berapa jaraknya? Padang Bukit Tinggi ada 95 kali Pak. Maksudnya sejauh itu Padang ya? Padang Panjang 16 kilo. 16 kilo kan? 16 kilo. Jadi nggak sampai 20 kilo. Cuman kita muter. Jadi kita muter dari Padang Panjang kan ke arah Gunung Rajo kan jauhin ya. Jadi itu jaraknya sekitar 10 kiloan. Kemudian ini kan 15 kiloan nih, 16 kilo ke Padang Panjang. Jadi total dari Gunung Rajo ke Bukit Tinggi sekitar 25 kilo. Terus kita muter sebenarnya muter Gunung Singgalang dan sampai ke sininya. Dan kita di sininya fibernya kencang sih, Gbps. Kira-kira kayak gitu. Itu kabel semua. Dari rumah saya di Kubu Gadang sampai ke Biaro Bukit Tinggi wireless nih kabel. Sampai Biaro ke internetnya fiber. Itu masih pendek dan masih murah. Teman-teman saya bikin sendiri gitu Pak. Saya nggak sih teman-teman yang gitu. Saya cuma ngasih ilmunya aja gimana caranya bikin sendiri. Tapi jaringannya itu sudah ada sekarang dari Gunung Raja sampai ke Biaro itu Pak. Ya kalau nggak saya nggak bisa nyambung. Oh berarti kan teman-teman gila. Yang khawatir. Sekarang bayar internet berapa? Per kuota berapa? 1.500.000 berapa? Enggak, jangan kampus lah, perorangan personal. Personal. Siswa. Siswa sini. Kuotanya bayar berapa kira-kira per bulan keluar duit berapa? Sekitar 70.000-an kali ya, maksimal ya. Atau 40 sampai 70 kali Pak ya. Mereka pilih provider tertentu kan. Oke. Itu 70 tuh kan ada kuotanya kan, sekian giga ya. 20 giga misalnya. 20 giga ya. Oke. Sekarang saya kasih tahu lagi. Yang ini kita teman-teman di Biaro Bukit Tinggi agak gila semua. Kita kan orang gila semua ya. Jadi teman-teman di Biaro akhirnya yang dia lakukan adalah gini. Kalau kita langganan langsung pribadi mahal. Ya. Jadi dia pasang wifi kayak di kampus, kayak di sekolah. Wifi. Terus dibikin kuota-kuotaan. Oke. Tapi nggak ada limit ya. Nggak ada kuota berapa giganya, nggak ada. Unlimited. Satu hari berapa tahu? Penggunaan. Bayar berapa satu hari? 24 jam unlimited. Bayarnya Pak? 5.000 mungkin. Sekitar segitu. 5.000 itu murah sekali. 5.000 sampai 7.000 perak sehari. Seminggu 20.000 rupiah. Sebulan 60.000 rupiah, nggak ada limit. Unlimited. Dan kecepatannya 300. Kecepatan 300. Ngeri ya. Cuman kalau per usernya jadi nggak dia kasih 300 sih, sekitar 20-an mega sih. 20 per usernya 20 mega. 20 mega udah cepet. Untuk streaming udah oke tuh Pak. Iya, jadi jangan khawatir. Kalau kita bisa bikin itu semua sendiri, kenceng banget internetnya dan kita lebih cepat daripada operator sih sebenarnya. Gak enak saya ngomong kayak gini, saudara. Ada yang dengar operator ya? Ya nggak apa-apa. Ya maaf operator, kita lebih kenceng daripada Anda dan memang kenyataannya demikian. Aduh saya agak takut ngomong sebenarnya. Kayaknya takutnya Tapi ini menarik Pak. Ini salah ngundang. Tapi ini menarik Pak. Artinya ini bisa dijadikan sebagai solusi untuk pembelajaran online yang mana kendalanya kan berasal biaya Pak. Solusi belajar online kan sekarang mau dibikin lebih murah lagi? Bisa. Gimana Pak? Kenapa kita jadi mahal coba? Karena online kan? Iya. Karena semuanya ada di internet kan? Iya, betul. Itu jadi mahal kan? Karena kita jadi harus langganan internet kan? Betul. Kalau kita nggak pakai internet, gimana? Pakai server gitu Pak. Pakai servernya tapi di sekolah.
Pasti lebih murah. Pasti lebih murah kan? Karena Jangkauannya kerjasama sama provider yang ini aja, provider lokal ini ya. Cara ngomongnya gini, saya pasang server di sini, oke. Cuman kasih kuota beda dong buat siswa yang ada di rumah yang mau akses ke server ini. Jadi ada kuota buat sekolah sama kuota buat internet. Kuota sekolah kan lokal, ya. Murah dong. Kalau mereka nggak mau, kita aja bikin wifi satu kota Padang Panjang. Berapa pemancar ya Pak ya untuk itu? Kan masing-masing kan ada banyak sekolah. Iya. Masing sekolah satu pemancar itu. Satu sekolah satu pemancar, jadi rumah-rumah dekat sekolah itu bisa nyambung kan? Iya. Antar sekolah bikin sambungan antar sekolah kan? Iya. Terus kerjasama sama antar sekolah kan? Iya. Selesai kan? Berapa radiusnya Pak? Satu pemancar itu akses pointnya sendiri. Kalau yang outdoor, kalau di luar ya bisa dihujanin, tapi jangan dicelupin dalam sungai. Iya. Pasti koslet. Iya. Jadi taruh di luar. Nah, hujan nggak apa-apa. Iya. Jadi ada yang namanya akses point outdoor. Iya, Itu outdoor. harganya sekitar 500.000 perak. Murah ya Pak ya? Lebih murah dari HP. 500.000, jangkauannya berapa? Jangkauannya sekitar kalau si siswa pakai antena wajan sih jauh ya. Ya, kalau Dia bisa 2 kiloan. Ya. Tapi kalau dia HP aja jangkauannya sekitar 100 meter dari sekolah itu. Jadi benar-benar yang rumah sebelah sekolah banget. Oh, 100 gitu. Kalau dia pakai HP, kalau dia kasih antena penggorengan wajan tadi, dari itu ya 2 kilo kena. ya Parangpanjang kan areanya cukup kecil ya Pak ya? Sebenarnya kecil, jadi 4 kali 6 kilo lah ya, di rata-rata ini. kalau antar sekolah mau kerjasama aja, sebetulnya ini enak banget sih. Jadi sekolah-sekolah bikin server buat e-learning, perpustakaan digital, misalnya TV ini, TV Spam 5 TV ini taruh selain taruh di YouTube, taruh di server lokal, supaya nanti kalau pengen belajar bisa akses ke situ. Misalnya ada anak yang nggak sempat datang ke sekolah, dia pengen belajar dari rumah dulu, misalnya sakit atau apa, kan dia bisa belajar lihat aja rekaman video di Spam 5 TV tadi kan. Nggak usah pakai internet, lokal aja, nggak pakai pulsa. Kalau kita bikin sendiri nggak pakai pulsa sih sebenarnya. Betul. Jadi ini bisa jadi salah satu solusi Pak. Iya, ada. Dan yang menarik ini adalah karena kita bukan internet, namanya bukan internet dong. Apa Pak? Intranet kan? Intranet. Pertanyaannya, kalau kita bikin intranet, perlu nggak izin ISP dari menteri? Setahu saya enggak ya. Nggak perlu kan? Perlu. ISP hanya diperlukan kalau dia internet service provider kan? Jadi penyedia internet, dia butuh izin menteri. Kalau dia penyedia intranet, nggak butuh izin menteri. Berarti secara administrasi juga tidak masalah. Ya. Dan yang lebih keren lagi, kalau kita bikin intranet, ada nggak situs porno di situ? Pasti enggak. Nah, kecuali dimasukin. Yang masukin ya. Jangan. Jadi dari situs porno, jadi pokoknya situs-situs judi, porno segala macam hilang. Betul-betul buat sekolah. Iya, karena tergantungnya adminnya ya Pak ya. Iya, tapi adminnya kan biasanya suratul mustaqim semua kan. Jadi oke lah. Tapi dengan sistem interaktif itu bisa memungkinkan juga apa Pak? Terjadi interaktif misalkan dari siswa ke guru. Iya. Ya kalau gurunya ada di intranet itu ya bisa juga langsung lah. Tapi gurunya harus mengakses ya gitu ya Pak. Iya. Gurunya jangan ada di Kalimantan gitu ya. Susah deh. Jadi kalau gurunya di Padang Panjang, siswa di Padang Panjang, ya udah bisa ini. Kan kita tinggal bikin server buat interaksinya tadi ya, kayak Zoom sendiri. Zoom bisa dibikin sendiri loh. Pakai internet. Iya, bisa. Aplikasinya bukan Zoom ya. Aplikasinya gue lupa namanya. Namanya apa ya? Lupa. Saya pernah bikin soalnya. Bentar. Ya, ntar lah. Saya harus nyari nih. Lupa nama aplikasi. Bentar. Kita cari ya. Wow. Saya sambil nyari. Jadi kita coba googling. Jadi saya masukin kaca kunci alternate Zoom gitu ya. Alternate Zoom. Alternatifnya. Ya. Ini semua bayar. Ya, jangan kayak gitu ya. Kata kuncinya diganti, ditambahin open source. Gitu. Open source. Kayak Linux. Jitsi. Nah, ini dia yang saya pakai, Jitsi. Ini bisa di install sendiri. Jadi bentuknya bisa, Pak? Di Windows bisa. Nggak bisa. Linux, maaf. Di Android nggak bisa. Dia server.
Iya. Jadi Open source ya, Pak? Jadi dia open source free, gratis. Iya. Jadi ada banyak yang bentuknya open source free, gratis. Iya. Bisa video conference, Iya. oke. Cuman karena kita bikinnya open source, video conference butuh server gede. Maksudnya butuh komputer lah, nggak Iya. bisa pakai handphone ya. Iya. Jadi kita install di komputernya harus kita instalasi server, kemudian Jitsi kita masukin dan nanti tampilannya persis kayak Microsoft Teams. Teams. Persis sama Teams. Kalau Zoom agak beda, tapi sama Teams persis. Iya, Teams juga bagus, salah satu yang bagus juga. Iya. Selain itu. Jadi kita pakai Jitsi ini sih. Iya. Menarik free. ya, Pak. Dan ini free. Dan kalau kita gali semuanya sebenarnya kebanyakan free, banyak yang free. Dan kalau itu bisa, tadi ya misalnya tadi kalau pakai internet kan mulai bayar. Kalau kita internet free, pakai internet kan Iya, free kan. free. Tapi tetap kita perlu beli access point. Iya. Access point. Access point kalau buat teman-teman yang pengen nyari access point bisa cari di Google. Iya. Access point outdoor. Nah, pemirsa bisa lihat ya, nanti lihat kata kuncinya access point outdoor. Jadi pakai bahasa Inggris ya. Outdoor jangan nulisnya outdoor, outdoor gitu kan, nggak bisa. Harus bahasa Inggris outdoor gitu ya. Enter. Ini harganya ada yang harganya 300.000. 3 kilometer itu ada 3. Iya, memang segitu. Parah. Pak Hai itu bisa kita beli nih Pak Hai, 3 kilometer, satu di lapangan basket bisa seluruh mengcover. Enggak, kalau bisa rada tinggi, jangan di lapangan, dia bikin di atap. Di atap ya, Pak. Di lapangan nanti kan cuma satu sekolah aja. Taruh di atap gitu, pakai pipa ledeng atau pipa Sampai kira-kira berapa meter, Pak? Intinya gini lah, semakin tinggi semakin banyak yang dapat. Kalau bisa taruh di pohon kelapa lebih bagus. Karena sekarang kendala kita di SMP 5, kita pakai alhamdulillah jaringan internet ada, cuman permasalahannya itu belum terkoneksi ke seluruh kelas. Jadi ada beberapa kelas yang pakai access point, baru itu yang dapat. Belum semua. Jadi kayaknya ini jadi ini nggak akan bisa juga, itu soalnya kalangan sama dinding-dinding. Kalau di lapangan basketnya nggak bisa. Oh bisa. Tapi kalau jujur dulu ya, ini harus buka rahasia dulu. Ini punya batas sih sebenarnya. Dia batasnya paling bagus sekitar usernya cuma 10. Kalau mau bagus ya 10 orang. 10 yang aktif. Jadi kan bisa connect banyak HP. Iya. Tapi yang boleh aktif 10. Kalau ada yang download video langsung ngedrop. Nggak ada settingan gitu, Pak. Jadi gini kan, ini kan kayak jalan ya. Iya. Ini kan jalan raya. Lah kalau mobilnya banyak kan macet. Iya. Masalahnya di situ aja sih. Karena dia dibatasin sama daya tampung jalannya itu sendiri. Jadi satu akses point ini, kalau saya cara ngitungnya, ini masalah biar kita bisa jaga kualitas ya. Iya, betul. Kalau kualitasnya bagus, satu akses point cuma 10 yang aktif. Kalau mau bagus. Kalau mau banyak ya bisa, tapi semuanya chatting doang. Iya. Makanya kita di bawah itu paling 15 orang pakai langsung anak-anak Sama itu kan drop kan? Iya. Mulai ngedrop kan, kalau mulai banyak kan Ada access point satu lagi. Iya, memang gitu cara. Jadi idealnya kalau mau semuanya ya access point. Kalau saya per kelas akhirnya, jadi saya tarik kabel aja per kelas, pas akses yang kecil di kelas-kelas, dan channelnya harus beda ya. Channelnya nggak boleh sama loh. Iya. Kalau sama dia nanti kan kehitung sebagai satu dia soalnya. Iya, Channelnya lain-lain. Dan itu tentu membutuhkan biaya yang besar ya, Pak ya. Iya. Tentu solusinya seperti yang disebutkan tadi ya, internet tadi jadi sebuah solusi. Tapi kalau sekolahnya memungkinkan untuk internet, mungkin sekolahnya memang banyak dananya ya nggak jadi soal. Nggak soal. Tapi tetap akhirnya bukan masalah sekolah sih. Kemungkinan besar sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, sih dana agak tidak terbatas lah ya. Terbatas ya. Kalau sekolah swasta kan lebih terbatas lagi. Itu dari sisi sekolah. Yang lebih terbatas lagi bukan sekolahnya sih sebenarnya, orang tua murid sama siswa. Dan mereka kan harus akses dari rumah dia. Iya. Dan itu akan terasa ke kuota segala macam. Makanya saya cenderung bikin teknologi supaya kuota di sisi siswanya kecil sih sebenarnya. Biayanya lebih murah di sisi siswa. Karena tujuan hidup kita kan gimana caranya supaya siswa itu jadi pintar kan. Betul. Dengan segala macam cara gitu. Cuman yang menarik tadi Pak, Bapak bilang tadi tentang internet itu
Apa di Indonesia ini yang sekolah mana aja saja yang sudah menggunakan sistem begitu, Pak? Sebagian besar sekolah berpikirnya pakai internet semua. Karena itu lebih simpel. Karena mikirnya bahwa itu satu-satunya solusi kita, dan ini juga terjadi saya menteri loh. Coba waktu awal pandemi solusinya dari Mas Menteri apa coba? Ngasih kuota kan? Iya. Siapa yang teriak, tahu nggak? Dinas Pendidikan Papua teriak. Kenapa? Jadi waktu itu kita bikin webinar Iya. sama Indonesia Timur. Jadi Diknas waktu itu Pustekom, Pusat Teknologi Komunikasinya Diknas lah ya, Iya, Pustekom. bikin Pustekom sama Papua. Iya. Saya ngomong kan, saya kan orangnya suka jahil dan jahat gitu. Terus saya monitoring aja. Kepala Dinas Pendidikan Papua ngomongnya sederhana banget. Terima kasih Mas Menteri buat pulsanya. Cuman di Papua itu 2/3 kabupaten Papua nggak ada sinyal. Provider nggak nyampe sana gitu. Lalu kasih pulsa, tapi nggak ada sinyal. Terus pakai apa? Iya. 2/3 kabupaten kota di Papua nggak ada sinyal. Lebih parah daripada Sumatera Barat. Iya. Sumatera lebih bagus, Jawa bagus, Papua nangis. Jadi kita nggak bisa solusi pulsa sih sebenarnya, karena pulsa itu kan harus tergantung sinyal. Nah, solusinya adalah gimana caranya supaya sekolah bikin sinyal sendiri aja kan, pakai internet kan. Yeah. Nah, pertanyaannya waktu kita bikin sinyal sendiri, terus belajarnya servernya dari mana? Ya kita bikin server sendiri. Servernya pakai apa coba? Pernah kebayang servernya? Hah? Pakai apa, Pak? Servernya pakai ini nih. Jadi cari di Google lagi. Servernya betul-betul server fisik atau virtual nih? Server fisik dong. Kirain virtual. Coba saya tanya dulu, harga server berapa? Harga server berapa? Berapa, Pak? Yang paling murah sebut. berapa? Paling murah 17 juta. Setuju? Bisa jadi. 17 juta. Sekarang saya akan cari server yang saya pakai buat Papua. Oke. Carinya namanya Raspberry Pi. Oke, bisa nanti lihat ya, Raspberry Pi. Raspberry RASPBERRY PI. Oke, enter. Oke. Kita shopping ya. Oke. Klik shopping. Oke. Harganya berapa bisa dilihat? $97. Yang mana, Pak? Ini harga ini Oh, 1.300.000. 700.000, 500.000, 600.000. Bisa itu, Pak. Kapasitasnya berapa? Kapasitas tergantung SD card yang kita colokin. Oh gitu, berarti tergantung SD card-nya lagi. Iya. Berarti muatan kontennya dalam situ. SD card kan harganya 100 ribuan ya. 32 giga ya. Iya, ada yang 64. 64 kan berapa? Mungkin 100 lebih ya. Iya, 180. 180 ribu kali ya. Iya, Itu 64 giga. Oke. Harga servernya tuh yang paling murah harganya sekitar 600.000, 700.000. Oke. Udah segitu. Kalau supply-nya pakai apa tau nggak? Adapter. Ada charger handphone, bener. Jadi kita bisa pakai power bank. Artinya apa? Kalau kita bawa kalau kita ke Papua, ke daerah yang ada listrik segala macam, pakai power bank, nyala. Portable ya, Pak. Tahu nggak gedenya segede apa? Kayaknya kecil aja. Emang. Coba saya harus nyari gambarnya sih. Tapi itu segede KTP sih. KTP yang kita punya, kartu tanda penduduk. Iya. Ya udah segede itu persis. Persis. Persis segede itu. Kecil banget. Kecil banget. Berarti yang 17 juta Pak Hai. Ya itu buat orang kaya seperti Pak Hai itu nggak masalah yang 17 juta. Buat orang miskin yang nggak punya duit, pakailah yang 500.000 perak. Lebih murah daripada HP. Dan ini jadi solusi ya, Pak. Ya. Ini saran aja buat SMP Negeri 5 Padang Panjang. Kalau bikin solusi, kalau bisa mungkin kita cari solusi yang murah. Kenapa pakai solusi yang murah? Supaya sekolah lain bisa nyontek. Kalau kita solusi mahal, ya oke lah. Saya SMP Negeri Padang Panjang jagoan banget ya. Karena sekolah lain kan nggak bisa nyontek. Bisa diadaptasi ya, Pak. Iya. Kalau bisa sih sebisa mungkin sekolah lain nyontek. betul. Maksudnya ini adaptasi dan lebih berkembang ya, ini Pak. Ini ngomong dulu terus terang. Solusi ini kisahnya gini, solusi ini teh. Jadi ini solusinya saya sebut internet offline. Kebayang internet offline? Internet offline, oke. Nah, kebayang kan? Ya. Supaya internet kita bikin offline. Caranya gimana supaya offline? Semua konten belajar buku segala macam kita copy ke server lokal kan? Ya. Jadi akibatnya internetnya bisa kita bikin offline kan, beres. Terus pakainya server yang kecil mungil ini ya, 600.000 perak.
saya bikin kayak gini bukannya apa-apa dulu teh. Saya tuh ngajar di Lampung S2. Ya berinteraksi lah saya sama mahasiswa S2 di Lampung kan. Tahu sendiri Lampung mahasiswanya juga susah sinyal kan. Kaum fakir bandwidth semua isinya. Ya, bukan fakir duit, fakir bandwidth. Fakir internet. Jadi tiap hari, Pak, ini internet susah soalnya. Akhirnya saya kepaksa mikir dong. Gampang kan internet, biar internetnya jadi ada, kita bikin offline aja kan. Dan saya diundang sama Arab, sama Oman buat presentasi di conference internasional. Saya masukin ini aja dong, internet offline. Wah, kayaknya wah keren ini. Itu tes selesai presentasi, turun langsung diundang sama orang Arab, jebret, ajarin kita porno, di sini juga butuh. Ternyata saya barusan nipu, pada ketipu semua ya. Jadi orang Arab juga pada bingung semua. Karena sejujurnya kan udah bertolak belakang ya. Iya, internet offline kan bingung. Akhirnya dirubung sama. Jadi sebetulnya yang butuh solusi ini bukan hanya SMP Negeri 5 Padang Panjang, Arab juga butuh, seluruh dunia butuh. Bayangkan kalau SMP Negeri 5 Padang Panjang bisa bikin ini kan? Iya. SMP di Papua pasti butuh. Jadi nanti siap-siap berangkat ke Papua. Iya, kalau kita bikin itu aplikasi apa yang dibutuhkan kira-kira? Nah, internet ini. Aplikasi ya? Aplikasi. Mau yang paling blow on dulu atau yang mau rumit? Dari yang blow on aja lah. On dulu deh kayaknya. Yang rumit susah mikir. Yang paling bodoh cuma gini aja. Kita ini kan SD card ya. Ya. Kita bisa naruh file dong di situ kan. Bisa nggak filenya kita taruh di web? Bisa keluar lewat web nantinya. Jadi orang aksesnya pakai web. Bukan ada internet tadi Pak. Iya, nggak ada internet tapi kan ada wifi. Iya. Oh, saya cerita dulu. Si Raspberry Pi itu kan ada wifi-nya. Iya. Kan ini kan komputer ya. Komputer kan ada wifi kan? Di laptop kita kan ada wifi ya. Ada wifi, ada komputer ya. Bisa nggak handphone atau komputer lain akses ke laptop kita lewat wifi yang ada di komputer ini? Bisa. Tanpa akses point loh. Iya, pakai IP address gitu Pak. Bisa ya. Bisa. Tapi dia bukan akses point, bukan wifi. Nah, si Raspberry Pi kita pakai Linux bisa dirubah si wifi-nya supaya jadi hotspot. Oh, jadi Hotspot lokal. Jadi si handphone segala macam bisa akses ke Raspberry Pi tadi lewat hotspotnya Raspberry Pi masuk ke dalam. Oke. Nah, tampilannya bisa dilihat contohnya ya. Contoh perpustakaan yang blow on tadi. Iya, bisa ditampilkan. Bisa dilihat. Silakan nanti kalau Anda iseng ngetik LMS Ono Center ORID/pustaka. Oke, saya ulangi ya. LMS.ORNO-center.or.id. Ono Center nggak pakai S ya? N-nya 2. Ono ONNOCENTER. Oh iya. Jangan pakai Bukan S. bukan center. Center. Oke, center. Nah, perpustakaannya bentuknya kayak gini, folder. Folder. Ini isinya ada buku-buku. Nah, kita masuk buku ya. Masuk ke doc, ini buku banyaknya. Nah, pemirsa nanti bisa lihat juga, yang melihat ini langsung juga bisa searching langsung. Jadi kalau yang kebetulan lagi online langsung, silakan masuk ke LMS Ono Center ORID/pustaka, masuk ke docs. Misalnya buku tentang hacking ya. Waduh, hacking. Oh, ada di sini Pak. Ada nih yang security nih, SEC ini security. Yang punya link berarti bisa download. Bisa lihat aja di. Bisa download ini. Bisa download. Jadi downloadnya jangan klik kanan aja, lihat bukunya, klik kanan save link S. Udah download. Ini belajar hacking nih, parah nih bukunya. Untuk pemula nggak ini Pak? Hah? Pemula? Oh, boleh lah, saya nanti belajar. Iya. Tolong jangan lupa kalau udah belajar seperti itu, udah tahu syaratnya. Harus saya tahu. Syaratnya jangan lupa surat taubat. Iya, kalau gitu saya nggak jadi belajar. Nggak mau taubat. Rupanya nggak mau taubat ya. Lagi tobat soalnya. Ini juga ada macam-macam isi, ada KPU digitalisasi pemilu, ada penting kemitraannya. Jadi pemirsa bisa lihat di sini. Banyak. Boleh download ya Pak ya? Boleh. Kalau lihat sini. Ini ada buku-buku saya yang presentasi saya yang bahasa Inggris juga ada di Ini sini. ada buku banyak sekali Pak Omar di sini. Oh, kalau buku benernya lebih parah. Ini kan cuma presentasi saya aja. Kalau buku saya silakan di copy. Cuman ini saya lagi nggak bawa, kebetulan ada di Pak Teddy di Bukit Tinggi. Buku saya total di rumah ada sekitar 7 terabyte. Tapi yang ada di Bukit Tinggi cuma 2 terabyte. Ada sekitar 100 ribuan buku lah.
Buku itu PDF ya, Iya. e-book ya, bukan buku kertas. Iya, Jadi perpustakaan digital bentuknya cuma folder sih, yang folder-folder ya. folder. Dan kalau mau Dari website itu ya yang bilang dari iya, website. jadi cuman kalau pakai Raspberry Pi ya, di copy ke SD card, Iya. masukin, nanti jalanin program web, nanti webnya disuruh baca folder Berarti ini. pakai aplikasi web gitu Pak? Web Apache, Apache. Aplikasi web itu bisa di custom Pak, bisa dibuat Itu langsung kalau Apache. gitu. Oh, Bisa. boleh. Bisa dibuat gitu. Itu pakai HTML biasa bisa. Cuman saya males, jadi saya pakai folder aja. Oh, artinya kan bisa itu ya, bisa di custom. Bisa lah. Itu mah yang canggih. Yang punya SMP Negeri 5 Padang Panjang mah itu web canggih. Tapi internet. Tapi internet sama aja sih. PHP-nya segala HTML-nya sama, webnya sama. Cuman yang ini intranet, yang itu internet, beda coba aja. Cuman berarti kita syaratnya memang harus ada kayak tadi penyimpanannya SD card gitu Pak. Nah, kalau yang kebetulan kalau Raspberry Pi bentuknya SD card ya. Kalau kita pakai komputer biasa, jadi server hard disk biasa. Nah, ini saya dulu lagi bantu Universitas Terbuka, Iya. UT. Jadi UT punya masalah lebih parah daripada SMP Negeri 5 lah. UT kan mahasiswanya satu Indonesia ya. Iya. Dan rata-rata mahasiswanya kan guru-guru ya, banyak guru-guru lagi sekolah S2 apa segala macam, dan dia punya masalah sambungan internetnya kan parah di desa, kan banyak guru di daerah lah ya, sambungan internetnya susah. Akhirnya UT ngomongin saya, "No, bisa nggak ngajarin UT cara bikin server supaya offline?" Ya udah, saya ajarin servernya offline. Jadi Ngajar langsung atau ngajar online Pak? langsung saya datang ke UT Langsung. selama 4 bulan terakhir. Hasilnya kita bisa akses lagi ya. Parah. Itu pakai server yang gede dong Pak ya, bukannya Raspberry Pi ini. Servernya juga sama begonya. Nih saya kasih lihat lah servernya nah. Saya pakainya ini ya. Bukan sih, akhirnya UT mikir tadinya mau pakai ini, mini PC Bricks. Oh yang kecil itu Pak? Nah ini ya itu. Saya lihat ini, kan. Ya, kita cari yang shopping aja ya, shopping biar ada harganya. Itu berapa kapasitasnya Pak ya? Nah, harganya horor ya. Harganya 3,5 juta. Jadi Pak, tadi berapa Pak Teh? 17 juta. 17. Ini 3,5 juta Pak, punten. Maaf sekali harga server 3,5. Juta berapa di Harddisknya? Harddisknya Pak? Harddisknya saya masangin harddisk biasa lah, harddisk laptop yang. Jadi harddisknya gini ceritanya. Oh jadi Harddisknya teh ada laptop bekas, udah nggak kepake, harddisknya saya cabut. bisa masukin di sini gitu Pak? Ya sama, isinya mah laptop juga sih. Oh gitu. Cuman ini dalamnya, jadi ini kayak laptop, cuman nggak ada keyboard, nggak ada mouse, nggak ada Prosesor ada. motherboard ada. Ya udah kita isi aja harddisk, selesai jadi server. Belum include sama harddisk ini Pak? Waktu saya dapetin belum ada harddisk, saya colong dari laptop yang rusak aja Berarti masukin. bisa diisi sampai 1 tera. Ya tergantung modal lah. Tergantung modalnya. Ya saya ada juga yang gini Pak, namanya klinik kompetensi. Pak pernah dengar nggak Pak? Nggak tahu. Klinik kompetensi itu dikembangkan di LPMP-nya di Pekanbaru. Jadi dia bikin kayak LMS tapi nggak pakai internet. Dari situ Apa? alatnya. Iya, gini anak. Jadi satu box itu isinya itu sama Iya. pemancar Pak. Oh, pemancar wifi. Wifi biasa, hotspot. Iya, Hotspot biasa. Iya. Bisa diakses, katanya Bapak ini pernah coba sampai ratusan Pak bersama. Oh iya, Ujian. Iya. Sama macam. Nah, kita bisa itu. masukin juga. Ya. Dan untuk softwarenya kita makainya Moodle. Modal. MOODLE, bisa di search di Google. MOODLE. Ini free. Ini saya ngomongnya free semua ya. Iya, pokoknya yang Moodle open source learning platform ini Model open. bisa di-download free gratis. ini untuk Ini buat e-learning. e-learningnya. Nah, bentuknya nih harus masukin ini dulu ya. Masukin apa sih, kayak password gitulah. Nanti tampilannya kira-kira kayak gini lah. Nih. Ini yang udah operasional, bener, ini model operasional ya. Ini di kampusnya Ono, Iya. Institut Teknologi Tangerang Selatan. Kebetulan saya wakil rektor di situ. Jadi wakil rektor platform kayak gini keren kan? Jarang ada nih. Jadi bentuknya kayak gini, e-learning tuh kayak gini. Ini free. Jadi bisa dimasukin ke dalam yang server kecil tadi itu, Bisa, Brick itu. bisa sekali. Jadi model kalau udah dioperasionalkan bentuknya seperti ini, e-learning ini, dan kebetulan yang opencourse.itts.ac.id Iya. ini free.
Ya. Seluruh Republik Indonesia, nggak peduli dia apakah SMP atau SMA atau SMK, boleh daftar ke open course ITTS ACID, tidak harus jadi mahasiswa ITTS. Begitu, bisa daftar ke ITTS ini? Ya, jadi kalau kita, ini saya open course ini Pak. ya, saya akan log out dulu dari akun saya. Ini course-nya itu maksudnya ada reguler gitu Pak? Course ITTS biasa, kampus. Course kuliah S1. Kuliahnya Pak? Kuliah S1 dilepasin supaya semua orang, tidak peduli dia levelnya mahasiswa atau SMK atau SMP atau SMA, boleh merdeka belajar berarti Pak? ini lebih mereka daripada mereka. Ini sejak kapan Pak bikin begini nih? Udah operasional setahunan lebih sih. Kalau saya sendiri udah 10 tahun kayak gitu. Konsep merdeka belajar baru mau ada sekarang. Ya, kasihan dia. Kalau mau yang sudah 10 tahun, alamatnya di sini kalau yang 10 tahun. Di LMS Ono Center OLID/model, ini udah 10 tahun mulai ini. Tapi itu yang open course tadi itu offline atau Online. Online tapi free ya. Offline, waktunya suka-suka kita ke Susun lagi. Nah, saya kasih lihat lah sekarang. kita pelajari modul sendiri terus ada ujian gitu. Ujiannya bisa ngerjain sendiri. Jadi kalau saya ulang nih, ini sekalian iklan ya. Iklan tapi gratis, mana ada iklan gratis, gila. Iya, ini cuma ada di sini Pak. Opencourse.itts.acid. Kalau kita klik login, di sini ada pilihan. Kalau kita sudah punya username sama password, bisa masuk login. Kalau belum punya, bisa create new account. Oke. Kalau kita create new account, kita perlu masukin username-nya maunya apa, passwordnya apa, email address apa, nama, negara apa, nanti bisa create. Nah, kalau sudah punya, kita bisa login. Dan nanti biasanya sama saya langsung. Saya akan masukin orang-orang mahasiswa baru ke kuliah-kuliah saya langsung. Oke. Jadi kita bisa lihat kuliahnya. Ini misalnya kuliah pengen jadi hacker misalnya ya. Oh, ada gitu. Oh, ada, jangan khawatir. Ada. Pokoknya di sini ada yang aliran buat jadi ahli surga, ada ahli neraka juga ada, lengkap. Tinggal pilih ya. Tinggal pilih. Ini ada kuliah namanya Cyber Security. Saya klik kuliah Cyber Security. Ini dua-duanya ada, mau jadi ahli neraka ada, ahli surga ada. Ini saya kasih lihat. Jadi kalau kita bisa masuk ke kuliah Cyber Security, ini sebelum UTS itu masuk ahli neraka dulu di sini. Ini ahli neraka semua nih. Persiapan hacking, ada printing intelijen gitu deh. Iya. Parah semua nih. Attack password. Parah. Bisa belajar ini nggak Pak? Ini hack password wifi tetangga. Ada. Sebaiknya jangan. Yang ini jangan dicontoh. Oh iya. Bukan contoh. Saya kasih contoh yang tidak baik tadi. Saya kasih contoh. Jangan ditiru. Kayaknya ada yang contoh. Nah, sesudah belajar itu, tapi jujur ya, kalau jadi hacker, kalau hacker yang jago ya. Hacker yang jago penghasilannya kalau dia berhasil menemukan satu kelemahan sistem, kadang-kadang ada yang ngasih uang sekitar 500.000 perak, Rp1.000.000 untuk satu kelemahan sistem. Kalau nanti, jadi memang kita harus ngerti caranya orang jahat kerja sih. Ibaratnya gini lah, kalau kita mau jadi polisi kan harus tahu cara maling kerja kan. Kalau kita jadi polisi nggak tahu cara maling kerja, kita nggak akan bisa menangkap maling. Jadi memang diajarin sih cara maling kerja seperti apa. Ya, cuman jangan dipraktekkan terlalu serius. Untuk jadi cyber security tadi Pak. Ya. Nah, setelah itu mulai belajar yang namanya cyber security-nya sendiri langsung di sini nih. Nah, jadi belajar cara berpikirnya hacker dulu Pak. ya, maling kerjanya kayak gimana, cara pikirnya gimana. Baru belajar di cyber security. Nah, cyber security ini gajinya sekitar 15 sampai 20-an lah sebulan. Kalau tetap gaji tetap iya, gaji tetapnya sekitar segituan, 15-20-an per bulan. Kalau dia cyber security. Itu di perusahaan nasional. Perusahaan rata-rata segitu sih. Internasional lebih gede. Ya, tapi itu lebih gede Pak. Oke. Nah, itu jangan khawatir, ada yang lebih gede lagi. Kalau kita tahu, nah ini udah mulai yang lebih tingginya ada juga, ada forensic sama information security management system.
Forensik itu kira-kira buat ini ya, buat apa sih namanya, polisi kalau ada kejadian kan dia butuh barang bukti. Iya. Nah, barang bukti biasanya dicari sama orang yang ahli forensik. Iya, betul. Kalau ini urusan kerjanya dari aparat, dari polisi, dari TNI, dari apa segala macam ya, pokoknya PNS lah. Ya honornya segitulah PNS lah ya. Jadi nggak gede sih jujur. Kalau dapatnya dari PNS. Iya. Yang seru adalah Yang swasta. kalau dari bank. Satu kasus itu dapatnya sekitar 200-an juta. 1 juta. Nah, dan kita biasanya akan dapat barang bukti dalam waktu 1 mingguan kira-kira. Jadi kerja 1 minggu dapatnya sekitar 200 juta. Kerja 1 minggu. Iya, karena skillnya mahal ya. Iya, skill mahal ya. Maaf ya. Forensik ya. Maaf ya. Iya. Dan di Republik ini yang ahli forensik orangnya segelintir, sedikit banget. Bapak harus Enggak, saya enggak. Jadi gitu ya. karakternya beda. Saya lebih guru. Kalau saya kan lebih guru ya. Iya. Tapi Bapak yang ngajarin forensik yang ada di Indonesia dong ya. Iya bisa ngajarin forensik. Tapi kalau forensik bener orangnya ini disiplin banget sih. Contoh gini, kalau dia dapat barang bukti, belum diperiksa nih barang buktinya, langsung dikasih label, kemudian di copy isi. Kalau misalnya barang buktinya harddisk ya, Iya. dikasih label, di copy harddisknya, nanti kopinya di copy lagi, baru kopian yang ini yang diperiksa. Buat backup betul. Ya, jadi dia punya asli, punya backup, backupin lagi, baru backupnya diperiksa dan semua dikasih label. Itu hadis yang rusak pun bisa dicari. Iya. Iya, Itu ngeri tuh, forensik ngeri banget. Kalau lagi latihannya gini caranya latihan orang forensik. Dia datang ke toko handphone, HP. Udah gitu dia beli SD card yang dibuang. Beli SD card dibuang. Iya. Terus kita forensik, kita lihat ada file apa dalam situ. Keren-keren dalam filenya. Tahu sendiri. Walaupun rusak itu bisa. Yang anak itu jahat semua isinya parah Tapi kalau banget. kita punya SD card, bagusnya kalau nggak dipakai dirusakin aja deh. Iya. Daripada dibuang. Iya, bisa diformat sih sebenarnya, ada teknik formatnya supaya hilang ada. Kalau tahu teknik. Iya, kalau nggak tahu ya dibakar aja deh. Kalau nggak tahu dibakar. Iya, karena terus itu laptop bisa habis kebakar itu bisa diselamatkan datanya gitu deh. Tergantung tingkat kerusakannya. Tingkat ya. kerusakannya. Iya. Kalau harddisk kan metal ya, Iya. fisik. Kalau metalnya masih selamat, ya mungkin masih bisa. Iya, tergantung kerusakan ya. Wah, ini menarik sekali ya pemirsa. Dan ini free semua ya. Dan maksudnya ini free. di open course itts.ac.id free, gratis. Siapa saja. Siapa aja boleh ngambil, dan kalau bisa dapat, ini saya turun ke bawah aja dulu ya. Itu ada sertifikatnya Pak, maaf. Nah, iya ada sertifikatnya. Jadi kalau kita punya ya. komplit ngerjain ujiannya dengan baik dan nilainya di atas 90, bisa ambil sertifikatnya gratis. Tapi ujiannya bisa berulang kali nggak nih? Ujiannya berkali-kali, tidak ada batas kapan aja, di mana saja. Dan ini juga sama dengan kuliah saya. Jadi kuliah saya ujiannya tidak ada tanggal sekian UTS ke tanggal sekian UAS, bebas dari awal semester sampai akhir semester. Semua anak boleh ujian kapan aja, di mana aja, boleh duduk sebelahan, nggak ada yang jaga. Tapi soalnya beda semua ya. Jadi di kuliah ini bang soalnya ada sekitar 4.000 soal. Jadi kalaupun duduk sebelahan soalnya pasti beda. Iya. Dan rata-rata mahasiswa akan ujian sekitar 5 kali sampai 10 kali untuk dapat nilai A. Tapi dibolehkan ya. Izinkan. Dan ini ada 5.000 mahasiswa di sini yang berhasil dapat di atas 90 cuma 55 orang. Padahal ini nggak ada yang jaga. 1% ya. 1%. Iya, 1%. Dan ini kalau mau download bisa di-download aja, si ini sertifikatnya bisa di-download. Ada mata kuliahnya gitu ya. Iya, bayangkan. Nah, sekarang gini. Kemudian yang apa yang terjadi dengan ITTS itu gini. Yang kita lakukan adalah ini free, silakan diakses. Buat anak SMP juga boleh, anak SMA boleh, anak SMK boleh. Buat orang-orang yang nggak dapat kampus silahkan, yang udah kuliah juga silahkan, semua orang boleh dan semua orang bisa dapat nilai. Udah gitu kita punya kampus beneran kan, ITTS ACD yang ada mahasiswanya di sini. Terus caranya gimana? Kalau Anda sudah mengerjakan kuliah di open course ITTS ACD, dapat nilai bagus, silahkan daftar di ITTS. Semua mahasiswa baru ITTS, ini jadi iklan ya nggak apa-apa ya. Semua mahasiswa baru di ITTS tidak usah bayar SPP. 0
SPP-nya. Terus kalau Anda sudah ngerjakan kuliah di open course, bisa bilang ke kita, Pak, saya sudah ngerjain kuliah di open course, dapat nilai 90, ya udah, nggak usah ngambil kuliah itu lagi di ITTS-nya. Jadi bisa ditransfer jadi kredit S1 kan? Ya, betul. Dan nggak usah bayar SPP nih, hati-hati. Kalau nilainya terus di atas 85, nggak usah bayar SPP sampai lulus. Mantap itu. Ini program yang udah jalan sekarang nih? Udah jalan sekarang, maaf. Kita udah di atasnya Kampus Merdeka. Iya. Maaf. Ini sebenarnya cara berpikirnya bisa dibalikin ke SMP. Misalnya SMP Negeri 5 Padang Panjang. Bayangkan. Semua sekolah kan cari siswa pintar dong. Iya. Dan sangat senang banget kalau dapat siswa yang pintar kan. Iya. Betul. Bayangkan kalau SMP Negeri 5 Padang Panjang bikin server buat SD, buat tryout, ujian. Betul. Boleh kan? Oke, bisa. Misalnya ada pelajaran matematik lah, pelajaran IPA lah, pelajaran bahasa Indonesia buat anak SD tryout. Nggak melanggar hukum kan? Betul, enggak? Boleh kan? Boleh. Dilepasin sekolah online, tryout online, free, gratis. Semua SD di seluruh Sumatera Barat silakan mengerjakan tryout online punya SMP Negeri 5 Padang Panjang, gratis. Oke. Pertanyaan dari saya, SMP Negeri 5 Padang Panjang bisa nggak dapat nilai itu anak? Bisa kan? Bisa. Karena semua anak itu ngerjain ujian di tryout online kan? Perlu nggak SMP Negeri 5 Padang Panjang ngelihat raport anak itu? Kita sudah punya hasil tryoutnya kan? Betul. Jadi SMP Negeri 5 Padang Panjang bisa tahu dong anak yang pintar sama anak yang nggak pintar di seluruh Sumatera Barat kan? Iya, betul. Mungkin sampai Jambi, sampai Pekanbaru segala macam dapat kan? Betul, karena online kan? Iya, betul. Kita bisa dapat nilai semua anak kan? Bisa nggak SMP Negeri 5 ngasih undangan anak itu buat masuk ke SMP Negeri 5 Padang Panjang sebelum anak itu ujian sekolah? Bisa, Pak. bisa banget ya. Punya datanya kan? Kita udah punya datanya. Kita tinggal kirim aja surat undangan ke sekolah-sekolah, ke anak-anak itu kan. Anda silahkan masuk ke SMP Negeri 5 Padang Panjang. Padahal ini kejadiannya sebelum ujian sekolah. Cuma nanti kalau sudah ujian sekolah, tolong dilampirkan administrasinya. Iya, betul. Boleh kan? Perlu nggak SMP Negeri 5 Padang Panjang bikin ujian saringan masuk? Nggak perlu lagi. Iya, luar biasa. Jadi yang penting logikanya itu, sistemnya itu. Sistemnya jahat sih sebenarnya. Jadi kita bikin gratis, kita bikin tryout gratis semuanya, dan ternyata kita jadi bisa merekrut siswa tanpa perlu ujian saringan masuk. Dan jangan khawatir, ini masuk ke streaming dan ini akan dicontoh sama semua SMP di Republik Indonesia. Tidak masalah. Nggak masalah. Mari kita bersaing udah gitu kan. Dan itu yang dilakukan sama kampus saya ITTS. Akibatnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi gitu? UI bikin open course. Kita jadi ketawa-ketawa. Buset. UI ikut sama ITTS, bukan ITTS ikut UI, kembali. ITTS sudah ikut belum, Pak? Belum. Jadi yang ikut UI udah panas dia. Iya. Karena modelnya udah seperti ini, Pak, dan saya pikir ke depan akan seperti ini. Karena pelatihan guru juga semacam ini sekarang, Pak. Cuman pelatihan guru kan dibikinnya offline kan? Harus datang. Oh, udah mulai online juga. Oh ya udah. Bahkan kita pilih sendiri, Pak. Kita mau tentang asesmen, boleh. Kita mau pilih tentang membuat FPP, boleh. Mau bikin soal, boleh. Kita pilih sendiri. Ikutin sendiri. Ada yang video, ada yang bacaan, ada yang ujian, dan nanti dapat sertifikatnya resmi dari kementerian. Iya. Sama kan? Sama kan? Dan memang modelnya kedepannya akan seperti ini. Bisa jadi sekolah juga akan seperti ini. Nah sekarang tinggal masa depan ya, pinter-pinterannya. Nah sebenarnya si SMP Negeri 5 Padang Panjang udah modalnya udah bagus, karena sudah punya Span 5 TV ini kan, artinya sudah punya banyak video kan. Iya, Pak. Tinggal yang dilakukan lagi adalah sedikit berani. Jadi tiap kali guru ngajar, rekam upload, semua guru rekam upload udah. Jadi bayangkan kalau kita masukin ke YouTube, judulnya pasti kan pelajaran guru SMP Negeri 5 Padang Panjang, gurunya siapa, mata pelajaran apa kan, tanggal berapa kan. Bayangkan YouTube isinya SMP Negeri 5, SMP Negeri Padang Panjang, SMP Negeri, kan kayak iklan banget tuh. SMP 5, SMP iklannya SMP 5. Iya. Walaupun anak-anak pengen nyolong ini ya, nyolong ilmu,
Tapi kan SMA Negeri 5, SMA Negeri 5, udah nempel di kepala. Ya udahlah, mendingan SMA Negeri 5 yang bagus, yang lain mah parah, nggak mau sharing kayak gini. Walaupun kita mungkin ada salah-salah ya, nggak masalah kalau salah mah tinggal nanti bikin video lagi minta maaf, selesai masalah. Saya suka gitu juga, nggak perlu materai kan Pak? nggak usah materai, santai. Dan jangan khawatir, saya juga dikasih. Iya, tolong bisa di subscribe video saya di channel Ono Center, itu ada 2000 lebih video. Oh ya begitu teman-teman sekalian. Nanti tolong dilihat ya, ada channelnya sekarang Pak. Wah, channelnya di YouTube. Wah, kita jadi promosi nih, kita bisa masuk ke youtube.com. Salah. Nanti promosikan juga ya Pak di channel YouTube-nya. Oh, siap. Yang rekaman di sini. Kok kecil sih, salah. Ono Foto. Enggak, Ono Center. Oh, Ono Center. Enggak tahu teman. Oh ya, Ono Center. Udah, enter. Masuk Ono Center, ada 2458 video, saya gedein lagi ya. Ada 2458 video dengan 166.000 subscriber dan 99,9% laki-laki itu subscribernya. Ini double ya Pak? Masih silver atau gold? Nggak tahu, saya nggak ngejar gitu-gituan sih. Oh gitu. Katanya sih gold, katanya, tapi saya nggak pernah dapat gold apa-apa. Dan saya nggak dapat silver sih, nggak dapat. Dapat AdSense cuma dapat 500.000 dari YouTube tiap bulan. 500.000 perak, jadi kalau ngejar gituan mah nggak dapet lah. Iya. Soalnya gini ternyata ya, kalau semakin tinggi ilmu, semakin serius ilmu, semakin sedikit subscriber. Dan ya dengan subscriber yang serius, orang susah mau naruh iklan, ya akibatnya saya dapat 500.000 perak lah sebulan. Kalau mau bagus, yang banyak subscribernya, banyak duitnya, kayak Atta Halilintar gitu-gitu. Kalau tapi yang penting kan semangat berbaginya. Semangat berbaginya. Tinggal kita lihat 400 ini pasti banyak kan video-video. Iya. Dan ini sudah dikasih peringatan sama YouTube 5 kali. Mau di-delete. Apa? Ada konten yang bermasalah? Karena banyak konten hacking. Di-delete, akhir ditegur, dan saya sudah dikasih peringatan, channel Anda akan kami tutup. Akhirnya video-video hacking saya pindahin ke server di Jawa Tengah. Punyanya Pak Ganjar. Pak Ganjar mendukung Ono. Jadi Pak Ganjar kebetulan bukan punya ya, mendukung pramuka namanya Saka Milenial, itu Saka IT lah. Terus itu didukung sama Dinas Kominfo-nya Jawa Tengah. Terus mereka bikin server namanya sakamilenial.id. Nah udah gitu, saya dekat sama teman-teman kayak gituan. Terus saya bilang, aduh gua di-delete nih sama YouTube nih. Ya udah, taruh aja tempat kita. Ya udah, dikasih server. Itu bisa diakses lewat internet tadi Pak? Enggak, lewat internet juga. Tapi kalau pengen copy semua harddisknya juga bisa saya copy. Gratis sih. Coba kita lihat SMP Span 5 gini ya? Span, iya betul. Span 5 TV kan? Wish, ada Span 5 TV. Wah, 949 subscriber, 159 video. Wah, tinggal bersaing sama Ono yang 2000 video. Pasti nafsu. Dengan alat yang lebih sederhana daripada Span 5. Nggak punya studio. Kan beda ini Pak. Beda nama. Ya namanya saya lebih terkenal. Kalau cuma 4 huruf ya, ONNO cuma 2 huruf, O sama N doang. Kita ada W-nya tuh Pak. Ada W ya video. Ya itu mah presiden lah. Tapi kita senang sekali Pak. Kayaknya kita juga dibatasi sama waktu Pak. Kasihan. Dari yang rencananya kita 30 menit itu kita sudah berapa jam kita? 1 jam lah. Udah 1 jam ya, pusing. Oke Pak. Tapi ini ilmunya banyak sekali, kita baru duduk sebentar. Ini banyak informasi yang dapat, banyak inspirasi juga yang dapat tentunya, tentu juga pemirsa dapat. Kalau untuk yang intranet tadi sebetulnya Padang Panjang juga sudah mulai merintis sih Pak. Ada SMP 6 namanya Pak. SMP 6 di sini Pak. Oh, kenapa bukan SMP 5? Kita bikin programnya juga Pak. Kita bikin SMP 6 itu dia bikin apa kemarin itu namanya Pak? Oh iya Pak, ini kemarin bilang ya. Rasel. Oh yang itu. Rasel. Jadi yang Pak cerita yang Pak saya nggak tahu. Saling kerjasama aja. Pakai Linux atau gimana? Nggak kerjasama aja, bareng-barengnya semua sekolah kerjasama supaya orang-orang
Padang Panjang bisa pinter-pinter lah. Soalnya saya ngelihat sendiri istri saya pintar. Kalau cuma 2 orang Padang Panjang. Kalau enggak saya bisa digantung. Iya. Tapi kalau di sini tentu kalau di mantap ya Pak. Misalnya Sebena punya itu, kita punya TV-nya. Ya, nanti saling lain kerjasama lah. Dimasukin satu Iya. konten, di bawah satu payung di Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang. Kalau Dan bisa kerjasama sama SMA sama SMK juga. Soalnya SMK 2 SMK 2. dia mau naikin tower juga, mau nyebarin internet. Bisa numpang aja. Iya bisa kerjasama lah. Jadi jadi SMP 5 kan lebih ke arah isinya ya, konten Kontennya. belajarnya ditaruh di server lokal. SMA 2 bisa karena dia ada TKJ ya, bisa Iya, nyebarin kemana-mana. betul. Dan di sekolah di Sumbar kan udah banyak juga yang merintis studi-studi ini Pak. Kita juga punya asosiasi Pak. Oh, udah asosiasi kayak lu. Asosiasi TV Edukasi Sumbar, bayangkan Pak. Wes. Nanti planningnya itu memang satu sekolah itu masing-masing kan punya kasta masing-masing. Jadi kontennya itu diisi dari sekolah-sekolah yang macam-macam. Nah, ini perlu dikelola dari UNP Pak. Tolong dibikin ini dong, buku, video, tutorial cara bikin ini semua. Ini jujur, kita kadang-kadang mikir cuman buat kita aja, buat Sumbar aja, buat SMP 5. Sebetulnya yang pengen ini kan bukan cuma SMP 5 ya. Bisa Seluruh Indonesia, dan itu hanya bisa terjadi kalau ada bukunya, ada videonya. Bisa makanya kita bikin buku ya. Tapi nanti Pak Ono bantu publish ya. Nah, publishnya gampang, jadi harus 200 lebih halaman. Hitam putih ya, jangan ada color ya, hitam putih. Nanti saya hubungin ke teman-teman di Andi Offset. Karena penerbit itu nyari naskah sih sebenarnya. Jadi mereka nyari naskah, kalau ada naskah bagus yang banyak yang mau beli, mereka dengan senang hati akan nyetakin, dan Anda yang nulis dapat royalti, dapat duit. 200 halaman Pak Hai. Ukuran apa Pak? Inilah A3 ya? office lah. A4 ya. Ampe. Sekali biar lebih bermanfaat Pak Hai. Dan ini bisa terpublish. Iya. Bikin video tutorial juga. Jadi video jangan kalau kayak gini doang. Iya. Itu tuh OBS gimana cara ngesetnya. Gitu kan keren lu. Aduh lu udah. Di channel YouTube saya tapi di channel YouTube pribadi saya. Bisa lihat Pak. Channelnya apa aja? Madesa Ender Studio Pak. Padahal nggak ada studio di sini. Mana? Madesa Ender Studio. Desa. Nah, Ender. Iya, terus ada. Nah, saya sudah bikin tutorial tapi masih. Wah, subscribernya lebih banyak daripada Saya lebih duluan. Ini curang dia. Bagus. Tapi justru saya ngebangun ini di bulan Juli tahun kemarin. Terus ini kan November Pak. Juli sampai November saya sudah monetize, tapi saya tinggalin, saya ngebangun ini. Oh, sebentar tinggal dulu. Saya tinggal dulu. Dulu gajian itu pernah gajian. Kan saya tinggal dulu sebentar. Kalau saya caranya waktu kuliah diupload, jadi nggak diedit sih. Ya langsung aja. Nggak ada waktu buat ngedit, upload aja udah. Terima nasib aja yang nonton. Iya Pak. Saya juga punya slogan itu Pak, sharing is caring. Karena berbagi semangat sama kayak berbagi yang penting ya Pak. Betul. Ya masalah monetasinya urutan kesekian lah gitu. Baik dari satu TV demikian sebetulnya masih banyak yang harus kita bicarakan, tapi tentunya ini akan menjadi satu sudut pandang baru bagaimana teknologi informasi ini bisa dimanfaatkan baik dari khususnya dalam dunia pendidikan, pembelajaran, dan bisa dijadikan sebagai solusi dari keadaan sekarang ini yang sebagai contohnya tadi sudah dipaparkan bahwa dalam pendidikan menggunakan belajar online salah satu kendalanya kan masalah kuota tadi, dan ada solusinya, ada alternatif solusinya seperti menggunakan internet, dan ada aplikasi-aplikasi yang sebetulnya bisa kita gunakan yang secara free gitu ya, yang open source, dan tentunya dengan semua pilihan itu tergantung gimana kebijakan dari pemirsa untuk menggunakannya. Terima kasih Pak Ono atas kehadirannya. Iya, ada ini Pak pesan quote atau ini buat pemirsa Smeka TV. Saya harapannya sederhana aja sih. Sebelum kesimpulan, pertanyaan dulu. Perintah pertama apa? Baca. Perintah pertama baca. Untuk bisa nulis kita bisa baca. Jadi tolong itu dipraktekkan supaya kita bisa maju lah. Itu yang pertama. Dan saya yakin kalau itu dilakukan, saya yakin SMP Negeri 5 Padang Panjang, Kota Padang Panjang, dan mungkin juga Sumatera Barat bisa jadi contoh buat Republik Indonesia. Soalnya yang
SMP yang punya seperti ini kayaknya nggak banyak di satu republik ini. Wah, luar biasa. Oh iya Pak. Jadi mudah-mudahan bisa terus maju, Iya. dan jangan lupa kasih tahu ke saya kalau ada perkembangan supaya saya bisa bikin panas orang di Jawa. Oke Pak. Nanti Pak beritakan juga ya apa yang sudah kita kerjakan sini, Bapak ceritakan juga biar jadi inspirasi dan bisa berkembang juga, Iya. sama-sama maju. Siap. Kita di mana aja. Karena saya yakin Pak Ono pasti keliling-keliling ya Pak ya, seluruh keliling Indonesia orangnya. Luar biasa. Padahal yang keliling YouTube-nya. Oke Pak, ada ini Pak pesan penutup? Itu penutupnya. Itu penutup ya. Itu penutup ya. Oke. Baik pemirsa, terima kasih atas atensinya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Nirman Desa dan kru yang ada di sini mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kita stop dulu rekaman.